Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Kumalasari ingin memenuhi tugas dari mata kuliah geometri, di mana materi yang akan saya ambil mengenai translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Dapat juga kita nyatakan sebagai berikut, di mana titik A yaitu X, Y ditranslasikan oleh komponen A dan B, di mana A itu merupakan komponen pergeseran sumbu X. Jadi jika dia negatif, maka dia akan bergeser ke kiri, sedangkan jika dia positif akan pergeserannya ke kanan. Sedangkan yang B merupakan komponen pergeseran sumbu Y. Jika dia positif, maka akan bergeser ke atas, dan jika dia negatif, akan bergeser ke bawah. Untuk hasil pergeserannya sangat mudah sekali, kita hanya tinggal menjumlahkan komponennya. Misalnya sumbu X, di mana titik A di sumbu X itu kita tambahkan dengan komponen A, dan Y kita tambahkan dengan komponen B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Di sini bisa kita lihat ada contoh di titik A pada koordinat 3,5 ditranslasikan oleh komponen 3 dan min 2. Maka tentukanlah koordinat titik A aksen atau pergeserannya. Nah, untuk menyelesaikannya kita hanya tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang tadi. Ya, yang X A 3,5 ditranslasikan komponen 3 dengan min 2, maka A aksen sama dengan 3 kita tambahkan dengan komponen 3. Titik X-nya kita tambahkan dengan komponen A. Jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. Begitu juga dengan yang Y. Y5 kita tambahkan dengan komponen B. Komponen B negatif 2, maka 5 ditambah negatif 2. Sehingga kita dapatkan hasil A aksen atau pergeseran titik A di titik koordinat 6,3. Selanjutnya ada soal nomor 2. Contohnya di sini tentukan hasil translasi dari titik P 4,3 bila ditranslasikan oleh komponen negatif 4 dan negatif 6. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita hanya tinggal menjumlahkan. Jadi P aksen itu 4 ditambah negatif 4 dan 3 ditambah negatif 6. Sehingga hasilnya kita dapatkan P aksen 0, negatif 3. Nah, kita bisa juga menggambarnya pada titik koordinat. Seperti yang saya bilang tadi, jika dia positif akan bergeser ke kanan, dan jika dia negatif bergeser ke kiri untuk sumbu X. Sementara yang B atau komponen B itu jika dia positif bergeser ke atas, dan jika negatif bergeser ke bawah. Dengan contoh yang tadi kita bisa tuangkan ke dalam titik-titik koordinat, di mana titik awalnya itu titik A berada di 3,5. Nah, dia akan bergeser 3 langkah ke kanan karena hanya 3 positif akan bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian titik tersebut ditranslasikan dengan sumbu Y. Sumbu Y itu dia negatif, yaitu negatif 2. Maka turun 2 langkah ke bawah. 1, 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya titik A aksen yaitu di 6,3. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua tadi, di mana titik P berada di 4,3 ditranslasikan dengan komponen negatif 4 dan negatif 6. Komponen 4 itu kan ke kiri, maka akan bergeser sebanyak 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian negatif 6 turun ke bawah sebanyak 6 langkah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bisa kita dapatkan P aksen sama dengan 0, -3. Untuk selanjutnya di sini ada contoh di mana yang diketahui titik P 2,3 dan bayangannya P aksen di 4, -1, di mana kita disuruh menentukan komponen garis berarahnya atau komponen translasinya. Nah, kita hanya tinggal memasukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu A 2,3 ditranslasikan oleh A dan B, komponen A dan B, sehingga menghasilkan bayangan atau A aksen 4, -1. Kita bisa lihat di sini langkah-langkahnya. Kita masukkan X tambah A. X tambah A sesuai dengan rumus yang awal, yaitu sama dengan 4. Itu hasilnya 4. Jadi kita hanya tinggal memindahkan 2 ditambah A sama dengan 4. A sama dengan 4 dikurang 2, hasilnya 2. Begitu juga dengan yang Y. Y tambah B sama dengan -1. Jadi 3 ditambah B sama dengan -1. Sehingga hasilnya B sama dengan -1 dikurang 3. Dan hasilnya -4. Dari sini kita bisa mendapatkan hasil komponen garis berarahnya 2 dan -4. Selanjutnya hasil translasi titik P oleh -1 dan -5 adalah 2,5. Tentukan titik koordinat titik P. Nah, di sini yang diketahui bayangannya atau P aksen, sedangkan yang diminta atau yang ingin ditanyakan merupakan titik awalnya atau P. Kita hanya tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Kemudian seperti ini langkah-langkahnya. X ditambah A sama dengan 2. Kita substitusikan nilai A, maka X ditambah -1 sama dengan 2, sehingga kita dapat mendapatkan hasil X sama dengan 3. Begitu juga dengan yang Y. Y ditambah B sama dengan 5, substitusikan yang B-nya, jadi Y ditambah -5 sama dengan 5, dan kita mendapatkan hasil Y sama dengan 10. Dapat kita simpulkan koordinat titik awal P yaitu 3,10. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai translasi pada titik. Sekarang kita akan mencoba translasi pada bidang. Di sini ada contohnya, sebuah persegi panjang ABCD akan ditranslasikan dengan komponen 3 dan -6. Saya di sini mencoba menggunakan langsung koordinatnya, yaitu titik A di 1,2 ditranslasikan oleh komponen 3 dan -2. Maka kita akan langkahkan titik A 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3, dan 2 langkah ke bawah, 1, 2, sehingga dapat titik A aksen yaitu di 4,0. Begitu juga dengan titik B. Titik B di posisi 4,2 akan kita translasikan 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3, dan 2 langkah ke bawah, 1, 2, sehingga kita dapat titik B aksen yaitu 7,0. Dan seterusnya dengan titik C dan titik D. Di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa bidang ABC dan bayangannya itu hanya berpindah tempat, akan tetapi besar atau nilainya itu tetap sama. Nah, begitu juga translasi pada garis. Di sini ada sebuah garis PQ dengan titik P 2,-3 dan Q 4,1. Ditranslasikan sebanyak 2 kali, di mana translasi pertamanya oleh komponen 3 dan -1, kemudian komponen -2 dan 4. Di sini kita harus satu-satu tahap dulu, di mana kita translasikan dulu garis tersebut, titik-titik garis tersebut pada komponen 3 dan -1, sehingga kita dapatkan hasilnya P aksen itu
5,-4 dan Q aksen di 7,0. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita translasikan kembali titik yang sudah kita dapat, di mana titik P aksen 5,-4 ditranslasikan terhadap komponen negatif 2 dan 4, sehingga menjadi P2 aksen 3,0. Q juga begitu. Q aksen 7,0 ditranslasikan dengan komponen negatif 2 dan 4 menghasilkan Q2 aksen menjadi 5,4. Seperti kita lihat pada gambar, pada garis yang pertama yaitu garis merah, posisinya berpindah tempat menjadi garis yang berwarna biru. Setelah ditranslasikan berpindah lagi menjadi garis yang berwarna kuning. Untuk selanjutnya, di sini ada sebuah fungsi. Fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3 ditranslasikan sejauh 2 dan 4. Nah, kamu jangan bingung, kita hanya tinggal mengikuti langkah-langkah sesuai dengan rumus yang pada awal tadi. Di mana titik A, kita anggap titik A, x, y ditranslasikan sejauh 2 dan 4 menjadi A aksen X ditambah 2 karena A sudah diketahui, Y ditambah 4. Kita hanya tinggal mensubstitusikan pada persamaan tadi, di mana Y sama dengan X kuadrat tambah 3, Y kita gantikan dengan Y aksen. Jadi Y ditambah 4. X kuadrat juga kita substitusikan dengan X aksen, yaitu X tambah 2 kuadrat ditambah 3. Kita pecah menjadi X tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 4 tambah 3. Sehingga dapat hasilnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Dapat disimpulkan F aksen X atau bayangannya sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, cukup sampai di sini materi kita mengenai translasi. Saya harap rajin-rajinlah mencoba di rumah. Semakin banyak berlatih, maka kamu akan semakin mahir. Tetap semangat belajar ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.